Pernahkah kamu merasa sudah menangis di sepertiga malam, sudah sujud lama-lama, tapi doa masih seperti tak bergerak ke langit? Jika iya, mungkin ada satu hal halus yang tak pernah kamu sadari, dan inilah yang membuat doa tertahan. Di sebuah kota lama di Khurasan, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf al-Raj'i, yang dikenal sebagai ahli ibadah. Setiap malam, ketika penduduk kota tenggelam dalam mimpi, Yusuf bangun, berwudu dengan air sedingin batu, lalu berdiri menghadap Rabb-Nya. Ia biasa bertahajud belasan hingga puluhan rakaat, dan kadang hingga ratusan di malam tertentu. Meski begitu, ada satu kegelisahan yang terus menghantui hatinya. Doanya tak kunjung terkabul. Ia memohon rezeki yang lapang, tetapi hidupnya tetap sempit. Ia memohon ketenangan hati, tetapi dadanya tetap gelisah. Ia memohon cinta Allah, tetapi jiwa tetap terasa jauh. Suatu malam, setelah tahajud yang panjang, ia tertidur di atas sajadah dan bermimpi melihat seorang syekh sufi yang wajahnya bersinar. Yusuf mengenali beliau sebagai Syekh Abu Thalib al-Makki, penulis kitab Qut al-Qulub yang banyak membahas rahasia hati dan perjalanan ruhani. Syekh itu berkata lembut, "Wahai Yusuf, bukan banyaknya rakaat yang mengangkat doa, tetapi bersihnya hati saat ia mengetuk pintu langit." Yusuf menjawab, "Tapi aku telah menjaga ibadahku, wahai Tuan. Apa yang masih menahan doaku?" Syekh itu menatap ke dalam hatinya, seakan menyingkap tabir yang tak bisa dilihat mata manusia. Dalam Ihya Ulum ad-Din, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa doa dapat tertahan oleh ketergantungan hati pada makhluk, sifat ria yang samar, rasa dendam, atau kegelisahan yang tak diserahkan kepada Allah. Dan dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Jangan heran jika doa tidak segera dikabulkan, karena dialah yang mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memberimu. Tapi, penundaan itu sering karena ada tirai di hati." Yusuf terdiam. Syekh melanjutkan, "Engkau rajin beribadah, tapi engkau menyimpan satu hal kecil, ketidakikhlasan. Di langit itu engkau ingin Allah melihat banyaknya sujudmu, bukan hatimu. Dan selama engkau masih menganggap amalanmu sebagai modal, doa akan tetap tertahan." Tersentak oleh perkataan itu, Yusuf menangis dalam mimpinya. Ia melihat dirinya selama ini berbangga dengan tahajudnya, meski hanya di sudut hati yang kecil. "Buang semua pengharapan pada amalanmu," kata Syekh. "Sandarkan semua pada Allah semata." Karena dalam Al-Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan bahwa amal adalah kendaraan, tapi keikhlasan adalah sayapnya. Saat terbangun, Yusuf merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ringan, seakan beban yang tak terlihat jatuh dari dadanya. Pada malam berikutnya ia kembali tahajud, tapi kali ini tidak dengan hitungan rakaat, tidak dengan ambisi spiritual, melainkan dengan hati yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Ia berdoa dengan lirih, "Ya Allah, aku datang bukan karena ibadahku layak, tapi karena rahmat-Mu yang tak pernah menutup." Di kota Basrah dan hiduplah pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan doa seorang lelaki lembut yang terkenal dengan syair-syair tentang kerinduan kepada Allah. Setiap bait puisinya adalah tangisan hati yang ingin dekat dengan Sang Pencipta. Namun ada satu rahasia gelap yang tidak banyak orang tahu. Doanya hampir tak pernah terkabul. Ia melakukan tahajud, ia berpuasa sunnah, ia bersedekah. Tetapi setiap kali ia berdoa, dada terasa tertutup, seolah-olah ada dinding antara dirinya dan langit. Suatu hari, ia mengadu kepada seorang guru sufi besar, Syekh Sari al-Saqafi, seorang tokoh yang disebut dalam banyak karya tasawuf klasik seperti Tabaqat al-Aulia dan Hilyat al-Aulia. Dengan suara yang bergetar, Hammad berkata, "Wahai Syekh, aku sudah melakukan ibadah malam selama bertahun-tahun, tapi mengapa doa-doaku tetap tertahan?" Syekh Sari memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Ada satu kalimat yang pernah engkau ucapkan, dan sejak itu pintu langit tertutup bagimu." Wajah Hammad pucat. "Kalimat apa itu, wahai Syekh?" Sang guru menjawab, "Engkau pernah mengatakan, jika bukan karena ibadahku, niscaya aku tidak akan hina di hadapan Allah." Padahal dalam Ihya Ulum ad-Din, Imam Al-Ghazali menjelaskan, siapa yang merasa ibadahnya memberi hak kepada Allah, maka ia telah terjatuh pada bahaya ria dan ujub. Hammad terdiam. Ia mengingat kalimat itu. Ia mengucapkannya bertahun-tahun lalu, ketika merasa bangga setelah menyelesaikan sepertiga malam selama 40 hari berturut-turut. Sudah sujud lama-lama, tapi doa masih seperti tak bergerak ke langit. Jika ia
Mungkin ada satu hal halus yang tak pernah kamu sadari, dan inilah yang membuat doa tertahan. Di sebuah kota lama di Khurasan, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf al-Raj'i yang dikenal sebagai ahli ibadah. Setiap malam, ketika penduduk kota tenggelam dalam mimpi, Yusuf bangun, berwudu dengan air sedingin batu, lalu berdiri menghadap Rabb-Nya. Ia biasa bertahajud belasan hingga puluhan rakaat, dan kadang hingga ratusan di malam tertentu. Meski begitu, ada satu kegelisahan yang terus menghantui hatinya. Doanya tak kunjung terkabul. Ia memohon rezeki yang lapang, tetapi hidupnya tetap sempit. Ia memohon ketenangan hati, tetapi dadanya tetap gelisah. Ia memohon cinta Allah, tetapi jiwa tetap terasa jauh. Suatu malam, setelah tahajud yang panjang, ia tertidur di atas sajadah dan bermimpi melihat seorang syekh sufi yang wajahnya bersinar. Yusuf mengenali beliau sebagai Syekh Abu Thalib al-Makki, penulis kitab Qut al-Qulub yang banyak membahas rahasia hati dan perjalanan ruhani. Syekh itu berkata lembut, "Wahai Yusuf, bukan banyaknya rakaat yang mengangkat doa, tetapi bersihnya hati saat ia mengetuk pintu langit." Yusuf menjawab, "Tapi aku telah menjaga ibadahku, wahai Tuan, apa yang masih menahan doaku?" Syekh itu menatap ke dalam hatinya, seakan menyingkap tabir yang tak bisa dilihat mata manusia. Dalam Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa doa dapat tertahan oleh ketergantungan hati pada makhluk, sifat ria yang samar, rasa dendam, atau kegelisahan yang tak diserahkan kepada Allah. Dan dalam Al-Hikam, Ibnu Atha'illah berkata, "Jangan heran jika doa tidak segera dikabulkan, karena dialah yang mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memberimu. Tapi, penundaan itu sering karena ada tirai di hati." Yusuf terdiam. Syekh melanjutkan, "Engkau rajin beribadah tapi engkau menyimpan satu hal kecil, ketidakikhlasan. Di langit itu engkau ingin Allah melihat banyaknya sujudmu, bukan hatimu. Dan selama engkau masih menganggap amalanmu sebagai modal, doa akan tetap tertahan." Tersentak oleh perkataan itu, Yusuf menangis dalam mimpinya. Ia melihat dirinya selama ini berbangga dengan tahajudnya, meski hanya di sudut hati yang kecil. "Buang semua pengharapan pada amalanmu," kata Syekh. "Sandarkan semua pada Allah semata." Karena dalam Al-Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan bahwa amal adalah kendaraan, tapi keikhlasan adalah sayapnya. Saat terbangun, Yusuf merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ringan, seakan beban yang tak terlihat jatuh dari dadanya. Pada malam berikutnya ia kembali tahajud, tapi kali ini tidak dengan hitungan rakaat, tidak dengan ambisi spiritual, melainkan dengan hati yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Ia berdoa dengan lirih, "Ya Allah, aku datang bukan karena ibadahku layak, tapi karena rahmat-Mu yang tak pernah menutup pintu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan doa itu terbang, naik ke langit tanpa beban apapun. Di kota Basrah, hiduplah seorang penyair bernama Hammad bin Sahal, seorang lelaki lembut yang terkenal dengan syair-syair tentang kerinduan kepada Allah. Setiap bait puisinya adalah tangisan hati yang ingin dekat dengan Sang Pencipta. Namun ada satu rahasia gelap yang tidak banyak orang tahu. Doanya hampir tak pernah terkabul. Ia melakukan tahajud, ia berpuasa sunnah, ia bersedekah. Tetapi setiap kali ia berdoa, dada terasa tertutup, seolah-olah ada dinding antara dirinya dan langit. Suatu hari, ia mengadu kepada seorang guru sufi besar, Syekh Sari al-Saqafi, seorang tokoh yang disebut dalam banyak karya tasawuf klasik seperti Tabaqat al-Aulia dan Hilyat al-Aulia. Dengan suara yang bergetar, Hammad berkata, "Wahai Syekh, aku sudah melakukan ibadah malam selama bertahun-tahun, tapi mengapa doa-doaku tetap tertahan?" Syekh Sari memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Ada satu kalimat yang pernah engkau ucapkan, dan sejak itu pintu langit tertutup bagimu." Wajah Hammad pucat. "Kalimat apa itu, wahai Syekh?" Sang guru menjawab, "Engkau pernah mengatakan, jika bukan karena ibadahku, niscaya aku tidak akan hina di hadapan Allah." Padahal dalam Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali menjelaskan, siapa yang merasa ibadahnya memberi hak kepada Allah, maka ia telah terjatuh pada bahaya ria dan ujub. Hammad terdiam. Ia mengingat kalimat itu. Ia mengucapkannya bertahun-tahun lalu ketika merasa bangga setelah menyelesaikan sepertiga malam selama 40 hari berturut-turut.